Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya Miss Monica Mauntu dengan NIM 220611020567. Pada saat ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Tugas yang keempat yaitu tentang rangka pendesainan struktur sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Jadi, rangka pendesainan struktur sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan sebagai kegiatan perwujudan curi organisasi melalui visi pilihan untuk mengimplementasikan rencana dan memantau pelaksanaan rencana suatu kegiatan. Struktur sistem adalah komponen-komponen yang berkaitan satu dengan lainnya yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem. Setiap komponen dalam struktur memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan sistem. Struktur sistem yang sehat adalah struktur yang setiap komponennya didesain sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis yang akan diterapi sistem tersebut. Selanjutnya yaitu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam struktur pendesainan SPM. Yang pertama yaitu tidak ada desain sistem yang baik atau buruk. Yang ada adalah apakah suatu desain sistem sesuai atau fit dengan lingkungan bisnis yang dimaksud oleh perusahaan. Yang kedua, setiap sistem terdiri atas dua komponen yaitu struktur dan proses. Struktur sistem merupakan komponen-komponen yang berkaitan satu dengan lainnya yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem. Proses sistem merupakan tahap-tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan sistem. Dan yang ketiga, setiap sistem yang kita desain memerlukan kompetensi tertentu untuk menjalankan sistem tersebut. Kompetensi untuk menjalankan SPPM disebut managerial skill. Selanjutnya ada struktur SPM. Yang pertama ada struktur organisasi. Komponen utama dalam struktur SPPM, struktur organisasi merupakan sarana untuk mendistribusikan kekuasaan yang diperlukan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Selanjutnya, jejaring informasi. Jejaring informasi dirancang untuk mempersatukan berbagai komponen yang membentuk organisasi dan berbagai organisasi dalam jejaring organisasi atau organization network untuk kepentingan penyediaan layanan bernilai tambah bagi customer. Selanjutnya, sistem penghargaan. Sistem penghargaan yaitu suatu sistem yang digunakan untuk mendistribusikan penghargaan kepada personel organisasi. Selanjutnya ada karakteristik lingkungan bisnis. Sistem pengendalian manajemen didesain untuk memasuki lingkungan bisnis tertentu dan desain untuk memasuki lingkungan bisnis stabil yang di dalamnya kompetisi tidak tajam dan kendali bisnis berada di tangan produser. Akan sangat berbeda dengan sistem pengendalian manajemen yang didesain untuk memasuki lingkungan bisnis yang di dalamnya kendala bisnis berada di tangan customer. Kompetisi sangat tajam dan perubahan bersifat radikal, konstan, pesat, serentak, dan pervasif. Selanjutnya ada paradigma manajemen. Lingkungan bisnis yang telah berubah tersebut memerlukan paradigma baru untuk menghadapinya. Paradigma adalah lensa yang kita gunakan untuk memandang dunia. Paradigma menentukan sikap kita yang akan menentukan tindakan kita terhadap sesuatu. Poin selanjutnya adalah tahapan perumusan strategi. Tahap yang sangat menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Di sini terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan strategi, yang kedua, penyusunan program, yang ketiga, penyusunan anggaran, yang keempat, sistem pengimplementasian, dan yang kelima, sistem pengetahuan. Dan poin yang terakhir yaitu managerial skill, yaitu suatu kemampuan seorang manajer dalam mengatur dan mengorganisir karyawan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga setiap orang yang menjadi manajer dituntut untuk memiliki managerial skills. Managerial skills biasanya meliputi yang pertama, keterampilan dalam mengelola bisnis
dan proses organisasional untuk menjalankan sistem pengendalian manajemen yang telah disusun. Yang kedua, keterampilan dalam mengelola perubahan. Dan yang terakhir, keterampilan dalam mengelola sisi bayangan organisasi.